Hai LuxLifers, selamat datang di LuxLife, platform di mana para entrepreneur dan orang-orang dengan bermindset berkembang bisa mencari inspirasi kehidupan yang elegan, mewah, dan sukses. Saat ini, ada banyak bisnis yang terpengaruh secara negatif oleh virus corona. Namun, ada beberapa bisnis yang malah berkembang karena hadirnya virus tersebut. Dalam video ini, kami berfokus pada 10 bisnis yang mengalami booming saat merebaknya COVID-19. Pastikan untuk menonton sampai akhir karena daftar kami dapat membantu kalian untuk menemukan ide bisnis baru saat pandemi COVID-19 ini. Nomor 1, masker dan persediaan medis. Permintaan global untuk barang-barang seperti sarung tangan sekali pakai, ventilator, dan masker tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang melakukan panic buying dan menimbun sarung tangan, masker, dan pembersih alkohol medis mengakibatkan terjadinya kekurangan stok. Pabrik dan rantai pasokan bekerja terus-menerus untuk memenuhi permintaan itu, tetapi mereka masih belum mampu memenuhinya. Jadi, untuk para pelaku di industri persediaan medis, mereka akan baik-baik saja, tetapi efek dari kekurangan stok tersebut dapat menghancurkan bisnis mereka jika mereka tidak dapat mempercepat produksinya. Nomor 2, cleaning service. Cleaning service mengalami peningkatan pendapatan yang tak terduga karena mereka berjuang untuk memenuhi permintaan dari tempat-tempat umum yang membutuhkan layanan sanitasi. Bangunan komersial dan fasilitas medis adalah bagian terbesar dari pasar mereka karena mereka meningkatkan frekuensi aktivitas pembersihan mereka. Mereka juga meminta bahan kimia pembasmi kuman yang lebih keras untuk digunakan untuk menangkal penyebaran virus corona. Industri ini adalah industri yang masih memerlukan proses perekrutan staf dan sepertinya akan tetap stabil untuk beberapa waktu ke depan, karena standar permintaannya akan tetap tinggi bahkan setelah kemunculan virus ini. Nomor 3, supermarket. Selama PSBB akibat virus COVID-19, restoran-restoran terpaksa tutup atau mengurangi operasional mereka hanya untuk bawa pulang atau food delivery melalui Gojek atau Grab saja. Maka dari itu, supermarket yang telah ditunjuk sebagai bisnis dinilai esensial jadi lebih ramai. Karena banyak orang yang beli makanan atau kebutuhan-kebutuhan pokok lebih banyak dari biasanya dalam mengantisipasi karantina dan lebih banyak orang yang masak di rumah. Nomor 4, e-commerce dan layanan pengiriman. Social distancing, baik yang dipaksakan oleh pemerintah ataupun tidak, telah membuka mata orang-orang yang belum pernah mencoba belanja online. E-commerce sudah berada di jalur yang stabil selama beberapa tahun ke belakang hingga saat ini. Tetapi kebutuhan mendesak yang terjadi saat ini menyebabkan adanya ketergantungan pada bahan makanan dan kebutuhan pokok yang dapat dikirim. Nomor 5, pembuat permainan papan dan puzzle. Permainan papan mungkin belum pernah merasakan booming popularitas seperti saat ini sejak komputer rumah diperkenalkan. Setelah berjam-jam menonton di depan layar selama isolasi, banyak orang-orang yang mulai tertarik kembali pada pesona dari permainan papan atau mencari hiburan dengan memecahkan puzzle dan permainan favorit keluarga lainnya seperti monopoli, ular tangga, dan congklak. Nomor 6, konferensi video dan penanganan dokumen. Banyak perusahaan yang dengan cepat mengadopsi work from home karena bersiap untuk lockdown.
Hal ini membuka banyaknya permintaan bagi layanan yang bisa menghubungkan tim kerja. Ada juga yang mendaftar untuk kelompok kerja konferensi online dan situs kolaborasi yang dapat membantu berjalannya operasi bisnis dari jarak jauh. Persyaratan lain yang dibutuhkan oleh bekerja dari rumah adalah pengiriman dokumen, penandatanganan, scanning, dan pengiriman jarak jauh yang aman. Hal ini mendorong adanya lonjakan pada kebutuhan perangkat lunak karena para staf tidak memiliki akses pada printer kantor yang biasanya digunakan untuk melakukan pekerjaan ini. Nomor 7, hand sanitizer. Hand sanitizer mungkin menjadi produk yang paling laris saat ini dan setara dengan masker, hand sanitizer memang ampuh. Tetapi jika kalian dalam kondisi lockdown, barang ini tidak terlalu diperlukan karena penggunaan utamanya adalah untuk lingkungan yang sangat beresiko seperti rumah sakit dan untuk digunakan dalam perjalanan ketika kalian tidak dapat mengakses sabun dan air untuk mencuci tangan dengan benar. Jadi, dengan menimbun barang ini, kalian akan menyebabkan bencana untuk layanan kesehatan karena mereka tidak bisa mendapatkan stok yang cukup untuk rumah sakit dan klinik. Dan itu menjadi ancaman dalam upaya melawan dan memberantas corona. Jadi, pertimbangkanlah hal ini sebelum menimbun persediaan. Nomor 8, layanan dokter online. Layanan dokter jarak jauh juga ramai karena adanya himbauan tegas untuk social distancing. Jadi, orang-orang yang mengalami masalah pada sistem kekebalan tubuh harus mengurangi paparan mereka dengan publik. Karena itu, munculnya permintaan besar untuk konsultasi dokter jarak jauh. Layanan online yang menawarkan layanan ini dibanjiri dengan pasien yang mendaftar menjadi anggota baru setiap harinya. Tetapi, sisi positifnya adalah para dokter dapat melakukan praktek dari rumah dan membuat mereka aman dari penularan. Nomor 9, telekomunikasi. Dengan adanya lockdown, kita tidak bisa lagi pergi ke kafe untuk bersilaturahmi dengan teman atau mengadakan pertemuan keluarga. Ini berarti kita mengandalkan ponsel kita lebih sering dari sebelumnya untuk tetap dekat dengan keluarga dan teman-teman. Social distancing tidak selalu berujung pada isolasi, tetapi orang-orang akan lebih sering berkontak jarak jauh melalui chatting seperti WhatsApp atau dengan panggilan telepon. Ini menjadi bisnis besar bagi penyedia layanan internet dan telekomunikasi. Terlebih lagi, karena waktu di kantor menjadi lebih sedikit, berarti lebih banyak waktu yang akan diluangkan untuk menonton YouTube, berbagi meme, dan scrolling Instagram. Efek sampingannya adalah peningkatan penggunaan data di banyak negara. Data biasanya dibebankan per megabyte atau per gigabyte, jadi tahun ini menjadi waktu bagi para data provider untuk mandi uang. Nomor 10, layanan media streaming digital dan layanan video online. Dengan adanya isolasi mandiri, jutaan orang beralih ke layanan streaming video untuk hiburan. Para pemain utama di industri ini seperti YouTube, iFlix, Netflix, atau bisnis yang bertumpu pada langganan bulanan selama social distancing sedang meningkat. Pengguna dipaksa untuk berpindah platform dari satu provider ke provider lainnya karena mereka kehabisan arsip konten dengan sangat cepat. Dan sekian dulu daftar 10 bisnis yang lagi panen karena virus corona. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian selama periode COVID-19 ini.
Terima kasih karena sudah menghabiskan waktu bersama kami Luxlifers. Pastikan untuk like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video lainnya.